ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki di part 2 dalam persiapan kita Ramadan. Nabi bersabda, riwayat Tabrani, lan yandama ahlul jannati ala syai'in illal awqati allati nasubiha Allah. Artinya, penduduk surga tidak akan menyesal apapun. Diberitahu Allah nih, penduduk surga tidak akan menyesali apapun kecuali saat-saat di mana mereka tidak berzikir kepada Allah. Jadi puncak tertinggi bukan indahnya surga, Pak. Puncak tertinggi di surga itu waktu penduduk surga adalah berzikir kepada Allah. Dulu. Maka kalau antum di dunia, terasnya surga adalah majelis azkar. Hadis? Ya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi cara melakukan zikir wabil khusus di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Eng katanya gitu kan. Saat berzikir ingatlah 5 adab. 5 adabnya tuh. Khusus Ramadan nih. Ya. Kalau person silakan. Ingatlah kalau antum sudah duduk zikir, apakah itu pagi sore sudah sholat fardu. Pertama, ingat selalu bahwa Allah menyertai kamu. Dudukan, Allah ada. Dudukan, walaupun belum terasa banget bahwa Allah memonitor kita. Bila perlu, Allah ada dengan kita. Itu ada pertama. Ramadan itu pas tuh. Kemana saja menyertai kamu. Tanamkan itu. Ini ada dasar hadisnya. Berniat begitu. Pas kita zikir, pas masuk pintu Ramadan, Allah ada. Melihat kita. Paham ya? Dasarnya hadis qudsi. Allah berfirman, Ibnu Majah. Anna ma'abdi idada karani waharak safataihi min ajli. Aku menyertai hambaku apabila ia mengingatku dan menggerakkan bibirnya karena aku. Hantok atau kopi. Ayo. Menggerakkan bibirnya berarti zahar. Duduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab kedua di bulan Ramadan adalah renungkan makna zikir tersebut kalau zikirnya pakai asma wal sifat. Ya Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, gitu ya. Tapi kalau zikirnya thayyibah, ya boleh-boleh saja. Udah tahu itu perkara tauhid, mengesahkan Allah. Adab ketiga, renungkan pahala zikir secara umum dan pahala khusus untuk zikir tertentu. Ini perlu penjabaran. Insya Allah nanti di waktu Ramadan menjelaskan. Jadi ada pahala berzikir secara umum yang di kelompok syariat. Dan ada pahala khusus zikir tertentu secara tarekat. Duduk ya. Kenapa antum gak buka sekarang? Takut gak ikhlas antum nanti zikirnya. Betul kan? Beko pas zikir, waduh kalau pakai zikir khusus tarekoti. Nah, yang kita minta jangan tanggung-tanggung deh. Bini tambah. Ya. Nanti duniawi deh, kacau nanti. Gitu kira-kira. Sultanulnya begitu, Pak. Ini bukan kata andong loh. Kata juriat yang duduk. Itu ada gambar belakang antum. Nah itu ya, gak perlu terusin. Adab keempat. Adab pertama, ulang ya. Allah ada di depan kita. Allah memonitor kita. Itu makomatnya apa Pak? Ihsan. Jadi makomat ihsan yang bisa diandalkan niat ada di bulan Ramadan, Pak. Sampai Pak? Ya. Itu dia. Kedua, renungkan makna zikir kalau menyebut nama dan sifat. Ya. Ketiga, pahala zikir ada yang sifatnya umum syariat, ada pahala zikir yang sifatnya khusus. Ya. Keempat, ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Apakah itu perkara rezeki, kesehatan, ya. Ada anak sehat. Ingat tuh. Di sini syukur. Sadari, jangan mengeluh.
Hatimu harus dipenuhi rasa syukur kepada yang Maha Pemberi segala nikmat. Duduk. Itu adab keempat. Adab kelima pas zikir, cobalah berada di tempat yang tenang, sunyi, jauh dari segala gangguan yang sifatnya fisik. Jawiyah, waktunya setting, betul? Itu dia cara berzikir di bulan Ramadan. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahumullah perkara zikir di bulan Ramadan ini berkata, Iyan bagi liman yadkurullah an yakuna fi akmali halin fa in kan jalisan falyastabhili kiblata bi khususin wuhudu in mata'i ar-rasa wa in zakrullah fi ghairi halihi fala basa wala haraja alaihi amma idza lam yakun hunaka sababun lidalika fa innahu yaksharu syihan aziman. Siapapun yang berzikir hendaknya berada dalam keadaan yang paling sempurna. Sempurnakan diri. Allah ada memonitor kita. Allah melihat kita. Jika ia sedang duduk di suatu tempat, hendaknya ia menghadap kiblat. Itu adab kan? Ini kata Imam Nawawi. Ya. Jadi dengan rendah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, sambil menundukkan kepala. Jika seseorang berzikir dalam keadaan lain, ia tetap diperbolehkan. Karena zikir pun boleh dalam keadaan berdiri dan berjalan. Tapi hati-hati bawa mobil, kalau belum ahli bisa ketabrak. Itu Pak. Karena faktornya tahu nggak? Antum belum bisa mengendalikan tafakur. Gandengan zikir, jawab, apa Pak? Tajakur gandengannya tafakur. Yang susah tafakurnya Pak. Itu harus selaras ya dalam zikir. Nah ini penting. Jika seorang berzikir dalam keadaan lain itu tetap diperbolehkan, tapi bukan zikir namanya. Tafakur berderajat zikir. Duduk. Tafakur berderajat zikir. Gimana tafakur berderajat zikir itu? Dong jelaskan nanti. Insya Allah hidup antum tidak tanpa ada celaan. Tetapi jika tidak ada alasan untuk melakukannya, maka ia akan kehilangan sesuatu yang sangat mulia. Bulan Ramadan, tafakur kita harus berisi zikir. Itu poinnya. Nah, kita harus selalu mengingat Allah dan kita selalu bersyukur kepadanya karena telah mengizinkan kita untuk bisa berzikir kepadanya. Bayangin Pak, kita bisa zikir aja alhamdulillah. Itu nikmat tertinggi, bukan kue. Duduk ya, bisa zikir itu nikmat tertinggi Pak. Karena itu Ibnul Khatib rahimahullah berkata, nukil dari ulama-ulama dulu ya. Ini keren-keren ulama dulu nih. Yamnahullah addahu halawa dzikrihi. Fa in radibihi askara lahu qarrabahullah ilaihi wa in kafara bihi dzakarahu bilisanihi walakinahu yaslubuhu halawatahu. Allah menganugerahkan kepada hambanya manisnya mengingatnya. Zikir itu manis Pak. Jika hamba itu merasa senang karenanya dan bersyukur kepadanya, Allah mendekatkannya kepada dirinya. Namun jika ia kurang bersyukur kepadanya, dia membuatnya mengingatnya dengan lidahnya, tetapi dia menghilangkan manisnya darinya. Nah, itu dia perkataan dari Ibnul Khatib rahimahumullah, ulama sufi paling keren, ulama modern ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu juga berkata terkait ini. Ya. Jadi jelas ya, anu sampaikan ada sanadnya ya. Nah, dalam percakapan terakhirnya dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ini sahabat paling keren Pak. Ya. Bercakap dengan Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah,
Ayul amali afdaluha wa ahabuha illallah. Ulang. Beliau bertanya kepada Rasulullah, sahabat ini yang bernama Mu'ad bin Jabal. Ayul amali afdaluha wa ahabuha illallah. Amal manakah yang terbaik dan paling dicintai Allah? Itu pertanyaannya. Beliau Rasulullah menjawab, anta mutawalisanuka mubalalun bidzikrillah. Itu kan seperti yang di atas. Tapi riwayatnya berbeda ini. Bahwa kamu meninggal dunia dalam keadaan lidahmu basah oleh zikir kepada Allah. Jadi gini Pak, orang nggak tahu meninggal kan Pak. Pas antum dicabut berzikir kepada Allah, antum terasa meninggal, gembira tuh. Hadis riwayat Ibnu Hibban, walaupun badan antum hancur, antum bergembira tetap bisa berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Hibban. Semoga Allahul Alhamid yang maha terpuji itu artinya menganugerahkan kepada kita lidah dan hati kita pada bulan Ramadan ke depan bisa memujinya. Amin, ya robbal amin. Karenanya berkumpul, berjamaah, ya, atau berjamaah di suatu tempat pada bulan Ramadan, itulah cikal bakal yang disebut jawiyah. Apa namanya? Jawiyah. Di bulan Ramadan itu sejarahnya gitu. Untuk hanya bisa berzikir bersama. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah di hari bulan baik Ramadan. Hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan perkara ini banyak Pak. Banyak disembunyikan oleh orang sekarang. Karena mereka ingin jadi mursyid. Tuh susah jadi mursyid bro. Di antaranya hadis riwayat At-Tabrani. Perhatikan. Mamin qauma ajtama'una yadkurunullah la yuridun bidalika illa wajha ta'ala illa nadahum munadi minna syama ankumu amahuran lakum akhraja At-Tabarani. Riwayat Tabrani. Tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Itu dia. Itu Ramadan bro, letaknya waktunya. Jadi dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum, di antaranya hadis qudsi Rasulullah Shallallahu bersabda. Boleh pegang, antum share nih, karena banyak yang membid'ahkan. Begini, yaqulullah ta'ala anna inda dzani abdi bi wa nama an inda dzakar ini. Wa in dzakarini fi nafsi dzakaratahu fi nafsi wa in dzakarani fi malai dzakartu fi malai khairan min munaq alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku. Dan aku selalu menjaganya dan memberinya taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku dengan lidahnya. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika ia menyebutku secara berjamaah jahar atau dengan suara keras, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Gimana nggak ada zikir jahar hadisnya? Bukhari Muslim. Ayo. Zikir secara berjamaah jahar sangat baik dilakukan setelah sholat. Di siko, di ahli bab fikih hilang. Di kampung masih ada. Jangan dilakuin, beko antum kena timpuk telur nanti.
Menggadu orang sholat. Kan itu. Betul Pak. Maka datang ke Jawiyah. Ya. Kalau nggak ngerti ilmu kan ada zikir jar. Entah malu, entah nggak ngerti, entah nggak berilmu. On. Orang teriak itu nggak sadar Pak. Karena ada nafs. Itu dibuang, dibakar. Bener nggak? Jangan hina Pak. Jadi kalau nggak ngerti ilmunya, pahami dulu. Kalau berpikir pasti gengsi Pak teriak itu. Betul? Itu bukan zikir. Tafakur. Itu ilmunya. Jadi antum kan di tempat yang banyak. Antum kan di Jawiyah. Ada guru. Tahulah. Ya. Kalau salah pasti di-cut. Tak katanya. Betul kan? Nah itu talibul ilmi Pak. Perlunya memahami konsep zikir. Jangan dimudahkan. Yang duduk udah babak belur, pernah zikir dibuat-buat. Siapa yang datang nanti kan? Nah, kan itu Pak. Stres jadinya. Jadi berjamaah sangat baik dilakukan setelah sholat. Kenapa? Para ulama sepakat kesunahan amalan ini. At-Tirmizi salah satunya. Meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah ditanya. Doa asma'u. Apakah doa yang paling dikabulkan? Rasulullah berjawab. Sabda langsung. Jaful laili wa dubrus salawatil maktubati. Qala Tirmizi hadisun hasanun. Doa di tengah malam dan seusai sholat fardu dengan zikir jahar. Jadi kalau itu di rumah lah jago orang. Pai keluar Pak, kau utang. Tempat Jawiyah. Dikurung. Gitu kan? Ya janganlah. Itulah kearifan. Antum tengah malam lari ke masjid teriak-teriak zikir jahar siako. Kayaknya kan itu. Begitu Pak. Itu gunanya Jawiyah perbedaannya. Ya. Paham ya? Hadisnya Tirmizi nih. Dalil tadi menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam zikir secara berjamaah. Setelah sholat secara khusus, di antaranya hadis Ibnu Abbas. Perhatikan. Kuntu arifu inkidai salati Rasulullah bitakbir. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Aku mengetahui selesai sholat Rasulullah itu dengan takbir zikir yang keras yang dibaca dengan suara keras. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sahabat itu tahu selesainya Nabi itu sholat setelah terdengar zikirnya selesai jahar. Duduk nggak? Itu bukti-buktinya. Hadis lain. Annara fasyauti bidzikri hinnayan sarifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulullah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jamaah selesai sholat fardu terjadi pada zaman Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia orang ingin nyaman Pak. Ada kearifan lokal. Kalau tetangga kita lain agama bisa terganggu Pak. Apalagi pakai mic. Gitu. Ya. Disinilah yang perlu kita ilmui. Ya. Maka untuk bisa jahar, karena jahar pahalanya jahar. Kopi pahalanya kopi. Ya udahlah. Gitu Pak. Aku jadi susah deh. Ya. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari Muslim, Ibnu Abbas mengatakan, kuntu alamu idan sarafu bidzalika idza samitahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun lagi itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras. Yang lain hadis. Jadi banyak perawi Pak. Jelas ya ilmunya? Nah, hadis-hadis ini adalah dalil yang diperbolehkan berzikir dengan suara jahar. Tetapi tentunya harus ada yang menuntunnya, yang memahaminya, gurunya, wakil talqin, pentalqin, syukur-syukur, mursyid. Jangan sampai berlebih-lebihan luar dari kontrol di dirinya. Itu gunanya
yang disebut mursid. Jadi kalau sudah melampaui batas, tahu-tahu udah muter, teriaknya udah sampai titik stres, dia sudah larinya ke nafs. Tahu? Kalau sudah ke nafs, terlalu panas, harus segera di stop, duduk. Nggak sembarangan bro, mimpin zikir bro. Nah, setan bisa masuk juga Pak. Kalau Ramadan, no. Dalam latihan bisa. Paham ya? Nah. Mudah-mudahan lebih arif kita memahami konsep ini. Ya. Rasulullah SAW setelah hijrah, beliau sudah melakukan puasa 3 hari setiap bulannya. Ya. Begitupun dengan istilah puasa Asyura. Karena sesungguhnya puasa-puasa tersebut sudah umum diketahui dan dilakukan oleh para nabi terdahulu, juga ahlul kitab. Hal itu juga telah dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani terdahulu. Hingga datangnya perintah Allah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka manasak tuh puasa yang 3 hari tadi hilang, diganti dengan Allah berfirman Al-Baqarah ayat selanjutnya 184. Tuh deh. Sejarahnya tuh bahas terkait zikir loh. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajiblah bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Paham ya? Berpuasa itu lebih baik bagi kita jika kita mengilmuinya. Bahkan banyak ulama menyebut menginginkan tiap tahun Ramadan. Ya, kita ilmui Pak. Dalam Al-Quran, antum paksa menjadi mufasir antum semuanya. Sederhana aja, ya. Untuk paham ilmu Quran, ya, jadilah mufasirun. Yang sederhana aja dulu. Gini, kalau antum ingin mengetahui keilmuannya, terkadang penjelasan ayat itu ada pada ayat sesudahnya. Duduk gak? Itu disebut tafsir apa? Ikhwan Aris. Tafsir apa itu? Tafsir ayat bil ayat. Namanya, jadi kita kalau nggak paham di satu ayat, baca lagi ayat sebelumnya. Itu namanya mentafsir ayat bil ayat. Itu ilmunya. Paham ya? Nah. Namun terkadang kalau kita mentafsirkan ayat berada di surat lainnya, nggak ketemu di ayat berikutnya, berarti berada di surat lainnya. Ya, itu yang disebut apa? Tafsir ayat lintas surat. Itu perlu belajar. Ilmunya mutolaah. Oh, ya. Tanya ahlinya, perlu waktu tuh. Paham ya? Kalau nggak ketemu di ayat berikutnya,
Jadi coba dulu di ayat berikut, kadang-kala Allah itu maha bijaksana. Kok orang dirunut di ayat berikutnya taunya kok. Ya, itu mukjizat Al-Quran. Tapi kalau antum sudah naik tingginya, nggak ketemu di ayat berikutnya. Berarti harus mencari di surat, lintas surat. Lebih berat nggak? Lebih berat. Itu ilmunya, itu mutolaah. Nah, jadi itu tafsir ayat lintas surat. Tapi terkadang penafsir suatu ayat itu pun nggak ketemu lintas surat, maka dia harus asbabul wurud. Apa itu? Ke hadis. Betul? Jadi ada Quran, jelasnya di hadis. Ini perkaranya ada di sholat. Ya, tuh, ya, ke hadis. Atau sunnah Nabi bahasanya. Ya. Nah, tentunya kita harus belajar ilmu hadis. Nah, dalam ayat Al-Quran, ikhwan akhwat, disebutkan tentang bulan-bulan haram. Artinya bulan mulia itu, bulan yang diagungkan, yang diciptakan oleh Allah. Itu diciptakan sengaja oleh Allah, bulan yang diagungkan. Bulan haram itu sebagai bulan yang dihormati dan di sana ada berkah. Jangan tinggalkan amalannya di bulan haram itu. Ya, bulan haram yang ditunjuki oleh Allah itu pertama, perhatikan ya, Dzulqa'dah. Ya, kedua Dzulhijjah. Ketiga Muharram. Keempat Rajab. Pertanyaannya, Sya'ban ada? Ya. Jadi ikuti aja anjuran di Sya'ban. Jangan yang sunnah ditinggiin, yang 4 tidak ditinggikan. Hilang berkah bro. Gitu ilmunya. Itu ada di Quran. Duduk kan nih? Dah. Sya'ban besok puasa dah. Banyak zikir dah, amalan itu deh. Pasti bulan Rajab santai sih. Nah berarti gimana itu? Banyak terjadi. Betul nggak Pak? Banyak terjadi. Itu gunanya talabul ilmi. Ya. Dapat pahala. Tapi yang kerennya nggak dapat gitu. Nah itu kan susahnya. Nah, ini bukan ngecilin amalan. Ya. Kita ini terlalu keren di sunnah Pak. Maka jadi bid'ah. Jadi, itu maaf. Nah, ada 4 tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tanya Saban. Nah, ini disebut kalau bisa memahami ini hukum wakat dalam Quran. Namanya tafsirul ayat bisunah. Penafsir ayat bisunah. Maka antum tahu letak posisi amalan. Sampai di mana antum jadi penafsir? Menyenek dari YouTube. Anu bukan keras nih. Kacau ente nanti. Betul nggak? Ya, ini penting. Nah, jadi karenanya zikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Karena itu yang paling poin pada titik tertinggi bulan Ramadan. Itu titik berkahnya. Salat untuk apa Pak? Untuk bisa ingat Allah. Sedekah untuk bisa ingat Allah. Betul? Berhablu minanas untuk buat kebaikan supaya perintah Allah mengingat Allah. Jadi yang tertinggi, kalau itu sulit dilakukan karena memerlukan materi, zikrullah, dahar, kopi aja. Gitu Pak. Iya kan? Jadi seluruh problem itu ada di situ. Penyelesaian solusinya. Kok diundang zikir walaupun 7 sampai kalau person antum harus 50 sekian loh. Betul kan? Karena apa? Karena cari sanad itu harus begitu syaratnya. Kecuali dengan yang duduk. Kalau ada penunjuknya dia udah ahli. Sekali la ilaha illallah udah sampai dia. Karena dia ahli. Duduk gak nih? Gitu bro.
Bukan kultus individu pada yang duduk, enggak. Ilmunya kan ke situ. Betul kan? Udah ahli antum bawa celengar. Bawa BMW aja masih pletat-pletat, bawa celengar lagi nukik antum. Gitu kira-kira. Ya, jadi gini. Nah, bulan Ramadan jelas. Namun banyak orang yang berzikir tetapi hanya terpaku kepada beberapa aktivitas tertentu. Padahal sangat luas cara melakukannya perlu diilmui dengan benar. Lalu selama ini apakah sudah benar pengamalan zikir antum? Tuh. Ingat zikir ini connect kepada Allah, bro. Cara zikir yang benar wabil khusus di bulan Ramadan hakikatnya gitu. Saat bulan puasa segala amal soleh dilipat gandakan, itu poin. Perbanyak zikir. Terhapusnya dosa, itu poin. Ya, banyak juga zikir setelah taubat. Ya. Sebetulnya taubat dijaharkan pun diucapkan astagfirullahaladzim, enggak Pak. Tapi antum dengan menahan itu udah taubat. Sampai Pak? Itu sudah membakar. Ya kan? Makanya berwudu, kalau air sudah membantu kotoran ngapain diingetin lagi? Karena air sudah membuang, gitu. Loh, ya. Jadi dilipat gandakan terhapusnya dosa yang bertobat dan segala kemuliaan lainnya dilimpahkan Allah pada bulan itu. Karena ditunjukin Al-Quran. Ada bulan yang diciptakan Allah khusus. Kalau nggak diambil ya kita kacau nih. Jadi secara khusus di bulan suci salah satunya mendapatkan kemuliaan dengan cara berzikir. Itu bahasa poinnya. Nah, salah satu dari anjuran ini di dalam konteks puasa di zikir ini tentu saja kalau zikir maka gandengannya apa Pak? Tadi disebut. Zikir cangkokannya kemana Pak? Kontak gandengan. Pikir. Apa? Pikir. Itu disebut tajakur. Betul nggak? Zikir itu gandengannya pikir. Nah, ya. Dua hal ini pikir dalam bentuk tafakur. Itu yang disebut zikir fikir, namanya tafakur. Berpikir kita harus terkait dengan Allah. Duduk ya. Ya, duduk ya. Itu tafakur. Dalam bentuk namanya dilafadzkan, namanya berubah tajakur. Apa namanya? Kalau dilafadzkan tajakur. Mudah Pak, nggak susah sebetulnya. Akan tetapi sayangnya tidak banyak orang melakukannya secara benar. Di sini perlu pembimbing. Ini baru perkara zikir bro. Kalau hukum itu jidal. Cari hadis sahih. Cari fakta. Tapi zikir tunggu dulu. Nggak semudah itu. Karena terkait rohani dengan proses filsafat berpikir. Betul kan? Tazakur. Benar nggak pikiran? Banyak orang bermasalah karena pola berpikir yang tidak tazakur. Benar nggak? Jadi saking mudahnya sebenarnya kita tiap hari itu melakukan zikir loh. Tapi karena nggak paham tidak hidup. Jadikan berpikir kamu itu zikir gitu. Maksudnya begitu. Ini. Itu kan bahasa Quran, di mana saja kapan saja berzikirlah ingat kepada Allah. Itu sandarnya gimana Pak? Bapiki. Kalau di mana saja kapan saja bawa motor, bawa mobil, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nabrak nggak Pak? Nabrak kan? Tapi kalau, wah belokan nih, Allah yang menciptakan belokan ini, kita harus hati-hati nih. Ya. Allah yang menciptakan ini. Hati-hati, biasanya ada rambu itu karena kita terbatas mata kita, Allah menentukan harus mengikuti aturan. Zikir bukan? Zikir bukan? Karena kita dikasih mata. Zikir gitu Pak, itu ini tajakur. Nah, prakteknya namanya tadabur. Duduk.
Praktekkan itu. Di mana? Ramadan. Bila perlu, bila bisa keterusan pada 11 bulan ke depan. Karena itu hal sehari-hari. Ya, hal sehari-hari. Lakukan secara benar, insya Allah nanti paham. Di mana saja, kapan saja berzikirlah kepada Allah. Itu makna Quran. Nah, kita kan sering memperpendek perkara pemahaman ini. Iya kan? Nah. Biasanya kalau bulan Ramadan yang paling banyak dilakukan apa, Pak? Baca Quran, sholat tarawih. Kalau mempunyai rezeki, memberi buka puasa gratis. Betul? Namun demikian, ada banyak orang yang salah paham tentang zikrullah yang paling prioritas pada Ramadan. Betul Pak, sholat, baca Quran, tarawih itu untuk memberi rezeki, untuk zikir juga, betul. Tapi sering gak kecangkok kepada zikir. Sedekah gua kaya lu. Cangkokannya kemana Pak? Gue Tuhan, karena gue mampu. Kan ini harus dijelasin. Setidaknya kita tahu itu mainan kolbu kita. Iya kan? Nah, di sini pentingnya kita pahami. Dipikirnya bahwa zikir itu hanya subhanallah. Hanya alhamdulillah. Hanya masya Allah. Tidak seperti itu bro. Bukan begitu bro. Itu poin-poin yang sifatnya hanya rendah. Hati-hati Pak. Kalau antum merasa suci paling bersih, menghidupkan subhanallah nggak nyangkut ke Allah Pak. Itu bukan hak antum. Paham ya? Zikrullah itu mengingat menyebut. Mengingat menyebut. Jadi zikir bila mengingat atau menyebut, apa yang antum sebut bisa mengingatkan orang lain. Ya perhatikan. Dan apa yang antum ingat bisa antum sebut. Kalau antum sudah ingat, antum akan bisa menyebut. Jadi nggak lepas dari dahar. Ya, ulang. Ini agak susah karena kosakata bahasa lidah itu terbatas ya. Zikrullah itu mengingat atau menyebut. Mengingat juga akhirnya bisa menyebut. Jadi zikir bila mengingat atau menyebut apa yang antum sebut bisa mengingatkan orang lain. Dan apa yang antum ingat bisa antum sebut. Itu analoginya. Jadi memang kita diperintahkan untuk berzikrullah saja. Sebut-sebutlah dan ingat-ingatan Allah saja dengan zikir yang banyak. Jadi zikrullah atau menyebut nama Allah itu bisa dengan menyebut namanya. Di antaranya yang Maha Kasih, yang pemberi rezeki. Betul kan? Nah, ya Rahman ya Rahim. Bisa juga dengan menyebut af'alnya, tahu nggak? Perbuatan Allah. Itu apa? Misalnya dengan menyebut, bu hebatnya alam raya ini, indahnya si tinjau laut ini, berkelok-kelok, kuasamu ya Allah, banyak sekali siampannya ya Allah, jangan dijailin gitu. Itu sudah zikrullah dengan pola tadzakur. Duduk ya, nyanyian dong Mbak. Indah, acok malenceng, ya nggak nyangkok gitu. Jadi tidak hanya itu, bisa juga dengan mengingat hari-hari Tuhan. Paham? Jumat. Mesti apa Pak? Kurangi buat maksiat. Karena bulan hari itu dimuliakan. Gitu Pak. Lebih tinggi. Jumat gimana Pak? Niat kamu mesti lurus. Karenanya mulia orang yang mati Jumat. Betul kan? Karena diciptakan hari itu dimuliakan. Duduk ya. Jadi berzikirlah di Jumat. Biasanya Abdul tuh. Hari Tuhan apa itu? Adalah hari-hari di mana tampak dengan jelas kekuasaan Allah pasti dibuktikan. Hati-hati tuh.
Jangan main-main hari mulia. Termasuk bulan yang 4 penuh tuh, sebulan-sebulan yang tadi disebut, Ramadan. Kita sering menyepelekan hal ini ya. Kalau Allah sudah menentukan hari itu dimuliakan, jangan kamu lakukan kebalikannya, tidak mulia. Sepakat? Sepakat? Nah, itu poinnya. Anda kan gak enak menyebut hari sial. Yang membuat sial siapa? Bukan harinya. Yang membuat sial kita tidak mengilmuinya, benar gak? Tuh. Oh hebatnya alam raya ini, indahnya itu udah zikir bro. Ciptaanmu ya Allah. Dengan kekuasaanmu ini, saya menikmatinya. Udah hebat itu. Tsunami, gempa, gunung meletus dan lain-lainnya. Juga itu sudah tajakur. Ya Allah ampuni saya. Hebat sekali kekuasaanmu, kekuatanmu ya Allah. Betul kan? Nah bagi orang yang sudah otomatis spiritualnya pasti nyangkok sendiri. Itulah kekuasaan Rabb. Termasuk ingat juga pada proklamasi kemerdekaan. Ada yang masih dijajah? Jadikan 17 itu zikir. Dengan berpikir. Kan gitu? Ya. Nikmatnya sangat luar biasa. Ya, dasarnya mana? Allah berfirman Al-Fatir 35 suratnya ayat 3. Itulah khalifah yang bisa bertajakur dan berpikir. Letakkan pada Ramadan. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapakah kamu berpaling? Mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Kenapa berpikir antum tidak dicangkokkan kepada ketuhanan yang Maha Esa? Jadi nggak salah kan? Kalau bulan Ramadan la ilaha illallah, tapi mujmal. Tahu mujmal? Berpikir kita kiblatnya ke tauhid. Tuh, maka itu zikir yang keren, bro. Beres tuh pikiran kamu tuh, nggak ngeres. Cari duit dapat, cari rezeki dapat, jadi broker juga jadi gampang, bro. Gitu kira-kira ya, kira-kira gitu deh. Kemana kayak gini? Lebih dari itu kita mengenang tokoh-tokoh ya seperti menceritakan Rasul, zikir. Betul kan? Yang baik juga termasuk zikrullah selama antum kaitkan dengan ketauhidan Allah. Letaknya di mana? Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bersih-bersih dari pikiran-pikiran duniawi. Iya kan? Kalau dihidupkan zikrullahnya. Membaca menyangkut semua hal ini adalah zikrullah. Termasuk sekarang. Yang sangat dahsyat, bro. Kita belum menyadarinya, jangan sepelekan. Itulah ajaran agama. Antum bisa di mana dan kapanpun untuk melakukannya dengan berzikir seperti ini. Sebagaimana ini dinyatakan, perhatikan ayatnya. Ali Imran 191 dihantam hukum materi 9 itu oleh tauhid. Perhatiin tuh. Ali Imran
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbalik, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Coba renungkan, dalam nggak ayat itu? Karena paham ilmu. Apakah itu membunuh hal-hal yang jelek? Materi pun akan menjadi baik. Benar kan? Makanya kalau orang terlalu menggebu dengan kehidupan hedonis, ya kuat sekali dengan keinginan dunia, supaya berkah, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Saya terima kekayaan, tapi saya tidak mau sia-sia dengan kekayaan. Maha Suci Engkau, lindungi kami dari hal yang demikian. Itulah neraka semuanya. Sepakat Pak? Zikrullah. Kalau ngerti ilmunya nggak dibaca itu udah jadi bro. Betul kan? Iya kan? Sepakat kan ini? La ilaha illallah. Kapan waktunya? Tempatnya baik, materinya membakar, Ramadan. Betul kan? Bapak-bapak kalau makan daging mentah ada doyan. Enaknya diapain Pak? Dipanasin. Gimana nih? Ini banyak orang hobi jadi orang Jepang. Enggak, panasin sama doa tadi. Supaya berkah, enak dimakan, sehat di badan, makan yang mentah, teler antum. Dari sini kita tahu, ketika Al-Quran menganjurkan untuk kita berzikir, berarti bukan perintah mengaji saja bro. Bukan ngaji aja, bukan taklim aja. Ada banyak bentuk-bentuk zikir yang kita mengetahuinya, yang didapatkan dari masalah antum. Benar gak? Ya, segala sesuatu yang terbentang di alam raya ini dan sesuatu yang terjadi di dalamnya juga bisa kita jadikan jangkar, cangkokan. Untuk apa? Untuk bisa berzikir kepada Allah. Apa aja, miskin, kaya, berlebih, cakep, jelek, jomblo, belum dapat sesuatu, bisa jadi jangkar untuk bisa berzikir. Ya, itu zikir. Kalau dikaitkan kepada la ilaha illallah. Setuju? Itu mukjizatnya. Syahdan. Kegiatan yang kita lakukan atau orang lain melakukannya yang berada di luar kontrolnya pun juga kadang kala Allah masuk memaksanya. Jadi berzikir. Misalnya Hasin. Tahu-tahu orang apa kamu nyebut Hasin? Alhamdulillah, walaupun orang itu murtad. Kemudian yang mendengarnya ya arhamamukullah. Betul kan? Dipikirkan nggak? Tanda Allah masuk ke kita tuh. Jadi di samping berzikir kita diperintahkan tafakur. Juga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Tapi tolong, sumber antum bisa berpikir adalah Allah. Betul? Maka cangkukan di situ. Iya kan? Kapanpun, dimanapun, bawalah agama. Coba deh sisakan waktu sejenak untuk merenung. Sebuah dasar dalilnya hadis sahih.
Ini terkait bab fikih tapi zikir. Fikratu sya'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Kalau berpikir antum terkait dengan tauhidullah, la ilaha illallah, tuh dia. Gunakan apa yang antum ketahui untuk meraih apa yang antum tidak tahu. Itu mukjizatnya. Kalau antum menyerahkan semua perkara kepada Allah, maka antum akan ditunjukinya. Yakin? Ya kalau nggak yakin terserah. Artinya jangan jadikan bulan Ramadan ini hanya pada hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari. Lakukanlah ibadah-ibadah atau berzikir yang bisa menambah pahala antum, yang bisa menambah keilmuan antum, yang bisa mendekatkan diri kepada fokus kepada antum, kepada Allah. Nah, jadi bukan ngaji aja kalau kita nggak paham makna makrifatnya. Karenanya tak sedikit dari kita yang berkata, dikit lagi tanggung nih, karena persiapan kita perlu dasar. Kita mau beribadah khusus di bulan Ramadan. Sayangnya, turunin dikit ya kajinya supaya fleksibel. Ya. Sayangnya sebagai umat Islam kita mau beribadah di bulan Ramadan. Dari kita banyak yang mempersempit arti ibadah. Tentu saja ini karena kesalahpahaman, tidak taklim yang diakibatkan oleh ahlul fikih. Hukum pun harus dimakrifati, bukan menjelekkan hukum fikih. Mengingat sebagian masyarakat muslim, khususnya kita, itu hukumnya oriented. Nyempit, halal haram, oriented. Kan itu kan? Kalau ke fikih kan paling orientednya halal haram. Betul kan? Ahli-ahli fikih ketika menulis kitab hukum Islam dan fikih, ya, dia bagi dalam sekian bab yang berbeda-beda. Secara umum bisa kita katakan ibadah, Iwan ya, muamalah, jinayah, iya kan? Nah, baru ibadah dia hanya sebut 4. Baru 1 diikutkan dalam ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang diikutkan ke ibadah. Kan begitu. Itu ibadah. Bukan begitu bro. Berbicara hukum sholat, berbicara hukum puasa, berbicara zakat, haji, tambah plus toharo, bersuci, wudu. Itu ibadah dalam fikih. Ya, apakah melayani anak, suami termasuk ibadah? Jawab. Ngasih kopi istri ke suami ibadah? Jawabnya ibadah. Jadi jangan dipersempit. Maka puasa Ramadan jadi dipersempit, nggak dapat solusi. Ibadah itu jawabannya. Jadi ibadah bukan hanya itu saja. Sholat, puasa, menahan. Nggak begitu bro. Karena ada disebut ibadah sosial. Betul kan? Salahnya kita dalam memahami ibadah itu dalam pengertian yang sering keliru nih. Anu bukan mengecilkan. Entah keliru terlalu pinter, nggak tahu. Ya, walau alam. Ya. Jadi aneh kalau udah terlalu pinter ngaji sama andung itu nggak perlu lagi karena udah wilayahnya fikih katanya. Aduh kacau juga nih. Jika kita mau telisik kata ibadah berasal dari kata apa? Kita mau telah dulu. Abdi, betul? Ibadah itu asal katanya abdi. Naikkan Abdullah. Naikkan lagi hamba Allah, betul? Nah. Itu yang populer. Populer di luar itu. Namun sebenarnya kata abdi itu digunakan oleh bahasa dalam 3 arti. Tuh. Pertama, patuh kepatuhan yang boleh jadi karena dorongan takut. Antum patuh karena takut.
Ibadahnya menjadi kuat karena antum miskin. Ibadahnya menjadi kuat karena antum jomblo. Itu takut. Gitu. Kira-kira gitu. Itu poinnya, ya. Mengharap dan boleh karena dorongan cinta. Ya. Itu poin pertama, konsep pengertian ibadah. Kedua, abdi bisa juga berarti tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Tuh. Aroma yang harum itu abdi. Yang ketiga, abdi bisa juga berarti alat yang digunakan untuk sesuatu, tombak kecil. Ini dari segi bahasa nih. Abdi juga bisa kata jadian, ya. Berusul maka menjadi ubudiyah, ya. Dan bisa kata jadiannya naik lagi ibadah. Duduk. Hamba sahaya. Itu semuanya abdi. Sholat usulnya zikir ingat Allah. Puasa usulnya zikir ingat Allah. Sedekah usulnya zikir ingat Allah. Berbuat baik zikir ingat Allah. Mengambil paku di jalan supaya jangan tak cucu zikir kepada Allah. Berkeluarga nikah zikir kepada Allah. Usulnya kan gitu. Sama abdi juga begitu. Tentunya sikap yang dilakukan dan dituntut darinya dalam ibadah adalah taat. Taat kepada siapa? Tuannya. Siapa tuannya? Allah. Harus taat pada tuannya. Sehingga apa yang dilakukan kita itu disebut ubudiyah. Kalau antum sudah taat namanya apa? Ubudiyah. Dalam hal ini berbeda dengan ibadah. Sudah berbeda makomat. Kalau ibadah adalah ketundukan yang luar biasa kepada sesuatu yang antum takuti, yang luar biasa, baru antum takutnya luar biasa. Makanya antum mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, pas taliye ange-ange siapa? Itu takut yang luar biasa. Kama kajiko. Kira-kira itu contohnya. Kan gampang nak. Tuh. Atau kagum yang luar biasa. Benar gak? Bisa ibadah loh. Kagum yang luar biasa juga bisa ibadah, Pak. Ya, bisa disebut ibadah. Ketundukan yang luar biasa bisa ibadah. Kagum luar biasa yang antum tidak tahu hakikatnya bisa jadi ibadah, tapi salah. Karena nggak ada zikirnya, jadi tidak ada ibadah kepada makhluk. Poin ajaran Anda. Tidak ada ibadah kepada makhluk. Istri meladenin kita bukan istri ibadah kepada suaminya, tapi dia perintah Allah. Duduk. Ya, paham ya? Nah, kasih pengertian itu. Dalami. Ini Ramadan nanti nih. Jadi tidak ada ibadah kepada makhluk melainkan ibadah itu hanya mutlak prerogatif Allah. Arahnya ke sana. Jadi antum tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah atau ubudiyah ada kaitannya dengan apa, Pak? Ibadah ubudiyah. Qalbu. Hati. Hati itu contoh bahasa mudanya di manusia apa? Cinta. Ayo. Cinta, Pak. Artinya kalau tidak ada kaitannya dengan hati, maka itu tidak dinamai ibadah. Antum beribadah rasa cinta nggak ada terhadap makhluk, kepada Nabi, bukan ibadah, nggak ada nilai. Setuju? Sederhananya, zikir sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan, namun tidaklah terbatas hanya dengan membaca Al-Quran, kalimat tertentu, mengingat Allah, bukanlah hal yang sulit dengan menjadikan seluruh yang ada di alam raya ini sebagai jangkar untuk berzikir kepadanya, dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan, Anung tutup, bermanfaat untuk bekal kita. Beribadah di bulan Ramadan. Bukan hanya menahan haus saja. Ternyata yang mesti kita kontrol jati diri kita kepada Allah. Waktu kita puasa menahan. Wabillahi taufiq hidayah.
Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan menjadi bekal kita kepada Allah, mendekat terus kepada Allah dengan zikrullah, tapi bukan disempitkan perkara tadi, termasuk juga perkara-perkara fikih. Baik andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه